Menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya? Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri guys ya? Iya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh... Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Comment bersama saya, Andri Susanto dan juga Gaib Martosid. Yes, dan kita akan membahas tentang apa nih? Tragedi di salah satu ponpes di Sidoarjo Ya. yang jumlahnya korbannya lebih banyak daripada korban bencana alam. Di satu tempat dan lokasi kejadian. Dan ini memang kita prihatin ya terhadap kondisi korban terutama keluarga ya, karena ternyata memang evakuasinya aja berlangsung 9 hari. 9 hari. Mas Gaib. Ini kalau di dunia internasional ya, di negara lain, ini udah jadi peristiwa yang sangat besar. Ingat nggak ada anak yang terjebak di dalam goa? Iya, betul. Tim sepak bola. Iya. Yang di Thailand. Di Thailand ya, yang hampir CNN, BBC semuanya melakukan live evakuasi gitu, semuanya bahu-membahu. Betul. Termasuk di pesantren ponpes ini. Itu sampai dibikin dokumenternya. Dibikin dokumenternya gitu. Iya, jadi saking sebegitu dramatisnya gitu. Iya. Nah, ini tapi korbannya nggak sebanyak di sini. Iya. Di sini tuh 67 santri yang sedang melakukan sholat asar. Iya, meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka syahid ya. Amin. Tapi bukan itu yang mesti kita highlight di sini. Termasuk teman-teman netizen juga kalau ingin komen sama kita juga boleh ya. Ya, silakan di komen di bawah nih. Ini jangan sampai terulang lagi. Dan ini tidak boleh terjadi di ponpes manapun atau di tempat manapun. Betul. Karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Iya. Ini bukan sesuatu yang kejadiannya udah ditentukan sama yang di atas. Dengan kata lain kita mau bilang bahwa ini mau suratan takdir tuh? Ini bukan takdir. Bukan. Karena takdir tuh ada dua, Andri. Apa tuh? Ada takdir yang memang tidak bisa diubah. Iya. Takdir mubram namanya. Iya. Jodoh, kematian, terus apa lagi tuh? Lahiran. Itu nggak bisa diubah. Tapi ada takdir yang bisa diubah. Takdir mualak namanya. Rezeki itu bisa kita ubah. Kemiskinan kita doa ikhtiar bisa jadi kaya raya. Betul. Usaha, hubungan sosial antara kakak, adik, anak, orang tua tuh bisa diusahakan bahwa udah takdirnya kita musuhan nih sesama kakak dan adik, bukan. Itu bisa kita bangun. Termasuk merancang sebuah bangunan gitu. Merancang sebuah bangunan. Mungkin kematiannya adalah takdir. Tapi keruntuhan itu yang nggak bisa dibilang takdir. Gitu. Agak gemes juga sih sebenarnya sih melihat kasus ini ya. Gemes banget. Maksudnya kenapa gitu? Kok bisa terjadi gitu? Dan orang mungkin awalnya musola rubuh, ya udahlah gitu. Tapi hari pertama orang masih nggak aware. Begitu hari kedua baru orang aware. Oh ternyata ada banyak orang di dalamnya. Begitu penyelamatannya makin dramatis, orang makin terenyuh gitu. Ini kita lihat aja ya nih. Proses evakuasinya nih kita lihat nih teman-teman nih, kita lihat lagi video yang tadi ya. Menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya? Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri guys ya? Iya. Haikal.
Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi. Aduh. Nah, Haikal ini salah satu korban selamat. Iya. Dan selama reruntuhan itu begitu kejadian dia tertidur katanya. Dia tertidur, bangun-bangun dia udah kejepit dan nggak bisa bergerak. Dan kenapa dia kuat? Kan Iya. ditanyakan, kenapa dia kuat kok selama 4 hari tidak makan tapi tetap, karena dia biasa puasa Senin Kamis. Kita dengernya jadi terharu banget gitu kan. Betul. Kamu merasakan sakit? Enggak sama sekali. Jadi memang ada keajaiban-keajaiban juga di dalam peristiwa itu, meskipun kita juga lihat banyak kepedihan yang terjadi gitu. Iya, kayak akhirnya jadi kayak apa ya? Kayak refleksi diri ya. Iya. Kita kayak gimana sih sebenarnya gitu? Bayangin dibanding ya anak-anak ini kan ini juga luar biasa loh santri-santri. Sekaligus ini juga Andri, bahwa kematian itu tidak bisa kita prediksi. Iya. Lagi sholat asar tiba-tiba ada reruntuhan. Tiba-tiba ambruk aja. Iya, walaupun banyak juga dari teman-teman atau dari orang tua yang gregetan karena menganggap bahwa evakuasi itu lama. Iya. Terlampau lama, kenapa nggak pakai alat berat, kenapa kok terlampau berhati-hati. Nah, terus saya dapat menjelaskan juga dari seorang pakar konstruksi. Gedung yang di musola ini saya menjelaskan lagi apa yang dijelaskan ke saya. Ada gedung yang jatuhnya tuh begini, Ndri. Set. Ada juga yang jatuhnya itu brek gitu. Nah, yang di Ponpes Al Kozini ini jatuhnya tuh brek gitu. Jadi menumpuk. Kalau menumpuk, kata dia, kalau kita angkat satu, dia akan makin rubuh karena pondasinya itu lemah. Kalau begini nih, agak begini nih, yang tengah doang, itu masih enak. Oh, ini brek, jadi mesti pelan-pelan. Kalau pakai alat berat, nanti begitu hancur, orang yang masih hidup jadi mati atau jadi cacat, gitu. Makanya mereka coba masuk dulu ke lorong-lorong menggunakan segala alat sederhana yang mereka punya, alat canggih yang mereka punya, untuk menyelamatkan dulu yang masih hidup atau yang masih ada suara, itu yang mereka lakukan. Gitu. Dan itu memang harus dilakukan secara manual. Secara manual, nggak bisa dengan alat berat. Kenapa? Dan mereka melakukannya dari pagi, siang, sore, tengah malam, karena menjaga golden time orang untuk masih kuat bertahan. Gitu. Jadi, nah itu yang dilakukan. Waktu gitu. terbatas. Musuhnya kan waktu ya. Waktu terbatas. Musuhnya waktu. Karena orang kan nggak mungkin nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya kan, semua terhimpit, terjepit, ya kan, kondisi tubuh kita nggak tahu, ya kan, mana bagian tubuh yang luka juga kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Jadi mereka memang benar-benar mencoba untuk secepat mungkin mengevakuasi yang bisa diselamatkan dengan menggunakan metode manual ya. Baru beberapa hari kemudian, setelah 5 atau 4 hari, 5 hari atau 6 hari itu baru menggunakan alat berat kalau nggak salah. Iya. Karena udah dianggap kayaknya udah nggak ada suara, sudah nggak ada yang respon. Ditambah lagi udah ada bau-bau yang kurang sedap dari reruntuhan. Akhirnya mereka bilang kayaknya udah nggak ada lagi yang selamat. Tapi saya sempat nangis tuh waktu lihat evakuasi yang itu tuh, yang terakhir ya, yang dia ketok ya. Kalau misalnya ada yang merespon, tolong ketok 3 kali gitu. Itu merinding loh. Gitu loh. Nangis, Mas. Kalau misalnya ada yang merespon berkali-kali tuh. Coba tim SAR tuh. Bayangkan kalau kita jadi orang tuanya. Lah, itu gitu. Dan memang orang tuanya ternyata nggak ada juga yang menuntut kan? Iya. Ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Ya begini. Memang bukan berarti karena ini konteksnya keagamaan, bukan berarti semuanya dipasrahkan sama yang di atas. Iya, memang nggak apa-apa, Bu. Pak, Bu. Anak kita meninggal, ya pasti udah takdir yang di atas. Takdir yang di atas. Kemudian insya Allah dia meninggal dalam husnul khotimah. Karena lagi melakukan sholat asar. Tapi apapun ini tidak boleh terulang lagi. Kan yang kita bisa lakukan, kematian kita tidak bisa tolak. Betul. Tapi kita bisa cari caranya kita mati. Itu loh, Ndri. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kita bisa mati kapan saja. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita punya jabatan, nggak punya jabatan, mau kita lagi melakukan ibadah atau nggak lagi ibadah, kita bisa mati kapan saja. Kalau Allah dibilang mati hari itu, mati. Kita nggak bisa nolak. Yang bisa kita pilih adalah saat kita mati, kita lagi ngapain. Kita bersama siapa, dan kita lagi di mana. Itu bisa kita pilih. Artinya kita harus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Kita mati dalam keadaan miskin,
atau kita mati dalam keadaan kaya raya, itu tergantung kita. Atau lagi berbuat apa? Kita lagi tergantung sholat, kita. atau lagi berbuat maksiat, Iya. atau lagi melakukan apapun, itu tergantung kita. Jadi kematiannya nggak bisa kita tolak, tapi cara kita mati dan apa yang sedang kita lakukan, itu yang bisa kita pilih. Iya. Itu bisa kita pilih. Jadi kematiannya adalah takdir yang tidak bisa kita tolak. Tapi cara kita mati bisa kita lakukan. Nah itu yang namanya takdir mualak tadi. Bahwa kita bisa menentukan itu. Jadi bukan berarti kita udahlah kita pasrah aja kita. Bukan. Ini kalaupun orang tua melakukan desakan, tuntutan, itu supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Iya. Bukannya menolak takdir, bukan. Tapi ini tidak terulang lagi karena ternyata dari dalam prosesnya itu tidak ada transparansi dalam pembangunan gedung itu. Nah, ini. Tidak ada IMB, tidak ada izin, dan tidak ada surat apapun diberitahukan kepada pemerintah setempat. Jadi, dan ternyata mungkin tidak semua pesantren seperti itu. Iya. Tapi memang ada beberapa, mungkin pesantrennya berizin, tapi mereka bangun gedung di depan, bangun musola di belakang. Tumbuh ya bangunannya. Itu nggak bilang-bilang. Sehingga begitu udah runtuh, akhirnya korbannya jadi semua gitu. Ini yang akhirnya Pak Prabowo minta Caimin supaya tolong diperiksa semua pesantren, cek bangunannya apakah berizin atau tidak. Bukannya kita mempermasalahkan izin atau menghambat pembangunan pesantren bukan, tapi untuk keselamatan semua pihak. Itu yang penting, yang harus digarisbawahi. Ya karena anak-anak yang jadi korbannya. Iya. Anak-anak santri yang ada di pesantren itu kan. Iya. Dan kalau kita lihat memang ini pesantren ini kan bentuk bangunan bangunan musolanya itu kan ada di tengah-tengah tuh. Artinya kan memang baru dibangun di tengah-tengah gitu kan. Nah, cuman memang kan yang harus dipertimbangkan kan adalah fondasinya gitu. Apakah fondasi ini akan bertabrakan dengan bangunan di kanan kirinya? Haruskah ada jarak yang tepat antara bangunan yang satu dengan bangunan yang kedua gitu lah. Kalau tidak ada izinnya kan berarti kan ini perhitungannya juga belum tentu mateng sebenarnya.